yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita kembali bertemu di channel ini di bagian ketiga dari persiapan diri dalam menjalani tahun 2022. Kami mengambil pembahasan pada sore hari ini adalah pengembangan karakter. Di dalam Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kami soroti di situ adalah kedewasaan penuh. Nah, dalam menjalani tahun 2022 kita dihimbau oleh Tuhan supaya kita mempunyai kedewasaan penuh, mempunyai karakter kedewasaan penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mencapai untuk dewasa secara karakter dibutuhkan proses di mana kita harus berproses dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus berproses selama hidup kita berproses. Nah, untuk seperti halnya seperti kita sebagai secara jasmani, seseorang anak yang lahir dia akan bertumbuh berproses dari anak-anak, remaja, dewasa. Nah, demikian juga secara karakter kita diminta oleh firman Tuhan supaya kita berkembang, terus berkembang. Nah, di dalam kita berproses itu kita juga sering menemukan orang-orang di sekeliling kita, mungkin Bapak Ibu yang ada di kantor sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, apapun dimanapun Bapak Ibu dan saya ditempatkan oleh Tuhan sebagai pemimpin, kita sering diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita. Mungkin mereka belum mempunyai karakter seperti yang kita kehendaki, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berproses. Sebagaimana kita juga berproses, kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berproses. Nah, jadi di dalam proses ini bagaimana supaya kita bisa berkembang terus dalam proses itu, kita harus membuka hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan tentunya. Firman Tuhan yang kita dengarkan begitu banyak, baik itu kita mungkin di ibadah-ibadah, baik mungkin lewat pembacaan kita, kita mendengarkan video-video firman Tuhan, itu di situ kita berkembang Bapak Ibu. Mungkin kita setiap hari mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita dibentuk, jiwa kita, karakter kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi kita sampai nanti kepada titik karakter yang dewasa oleh firman Tuhan yang membentuk kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus-teruslah, jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan, karena di sanalah kita bertumbuh dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya Bapak Ibu. Nah, di sanalah kita bisa mengaplikasikan semua firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita berkembang secara karakter. Nah, karakter ini sangat diperlukan di dalam kita menjalani tahun 2022. Supaya apa? Supaya kita boleh berhasil dan beruntung tentunya. Kalau karakter kita dewasa, kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menerima orang-orang di sekeliling kita dengan segala bentuk karakter mereka. Kita bisa menerima dan kita bisa membimbing mereka ke arah kedewasaan. Kita diberikan oleh Tuhan kemampuan, Bapak Ibu diberikan kemampuan oleh Tuhan membimbing semua orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu untuk mereka dengan karakter yang dewasa. Tentunya nggak mudah Bapak Ibu, butuh kekuatan dari Roh Kudus, tapi bukan berarti nggak bisa. Kita akan berikan kesempatan kepada mereka sementara kita bertumbuh. Kita memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekeliling kita untuk mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk terbangunnya sebuah karakter dewasa adalah kita harus berpikir, bertindak begitu rupa dan sersama dalam membangun diri kita. Artinya kita harus memperhatikan dan mencermati apa yang perlu kita masukkan dalam pemikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang benar, semua yang baik, semua yang manis, itu
semua harus kita pikirkan. Artinya kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus memilah-milah apa yang harus kita masukkan kepada pikiran kita. Kita tidak boleh menerima begitu aja. Kita harus menyaring mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi masukan buat saya dan saudara. Semoga dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu boleh berhasil di sepanjang tahun 2022 menjalani tahun ini dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua.